Itu kenapa bisa ada fenomena seperti itu, Bang Tio? Ya dari perkembangan juga dia kan lebih, yang jelas dia sebelum dia besar sudah adaptasi di lingkungan yang ada di situ. Iya, 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 iya. Dari segi pemupukan juga kita lebih banyak hujan, kendalanya kan di hujan itu kembangnya mentok. Jadi kemarin 2 bulan full hujan. 2 bulan full hujan. Jadi yang mentok betul. Dan ini kan pas masih musim panas kemarin. Ini kemarin waktu bunga lagi panas. kalau ini udah Kurang lebih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kami sedang berada di samping rumah, di lapak kami teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Republik Bibit. Bersama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini kita mau sedikit menjelaskan ataupun juga menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan bibit durian dongkelan. Jadi pertanyaan yang sering kami terima adalah bagusan mana sih Mas dongkelan sama planterback? Kemudian apa benar bibit durian dongkelan itu rawan mati? Nah, itu nanti coba akan kita bahas sesuai dengan kapasitas kami ataupun juga pengalaman yang kami dapatkan teman-teman. Ya tentunya sebagai penjual bibit kami menjual berbagai jenis bibit durian, baik yang planterback maupun juga yang dongkelan dan juga yang polybag kecil teman-teman. Nah, di belakang kita saat ini teman-teman, ini adalah bibit durian Mosangking kaki 3 yang kemarin adalah bibit durian polybagan yang kemudian kita pindahkan ke dalam planterback seperti ini, dan rencananya ini akan kita besarkan di planterback. Setelah mapan nanti kita akan pindahkan ke lahan yang lebih terbuka untuk mendapatkan asupan ataupun juga sinar matahari yang lebih maksimal lagi teman-teman. Karena selain pupuk dan juga penyiraman, ternyata sinar matahari juga sangat berperan penting untuk pertumbuhan si pohon-pohonan kita teman-teman. Tapi kita tidak mau bahas ini dulu, mungkin ini akan kita bahas di lain kesempatan. Dan saat ini kita akan bahas tentang menjawab pertanyaan bagaimana bibit durian dongkelan, gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sebelah kita saat ini ada sudah bibit durian dongkelan yang kita modifikasi atau yang kita oper ke dalam planterback seperti ini teman-teman. Nah ini merupakan bibit dongkelan yang kita pindahkan dari dongkelan. Bibit planterback yang kita pindahkan, bibit dongkelan yang kita pindahkan dari dongkelan ke planterback teman-teman. Nah ini tentunya merupakan langkah antisipasi kami. Selain juga memang ada pesanan yang masuk untuk bibit dongkelan dipindah ke planterback teman-teman. Nah keunggulan daripada bibit dongkelan sendiri memang secara besar batang itu dia lebih besar daripada bibit durian yang memang sedari kecil di planterback. Ya tentu saja itu terjadi karena memang media dari si bibit durian itu sendiri yang tadinya di lahan terbuka kemudian kita dongkel lalu kita pindah ke planterback seperti ini. Nah itu biasanya kalau bibit dongkelan karena memang lahannya terbuka sehingga dia lebih leluasa untuk menyerap nutrisi, dan otomatis dengan ketinggian yang sama misalnya gitu sama-sama 1,5 meter, si bibit durian dongkelan dia memiliki batang yang jauh lebih besar daripada bibit durian planterback yang sedari kecil di planterback. Ya tentunya selalu ada plus dan juga minusnya dalam setiap barang ya teman-teman. Namun demikian tentunya karena memang tadinya si bibit dongkelan ini berada di lahan terbuka, kemudian setelah mencapai ukuran tertentu akan kita dongkel. Nah setelah didongkel itu memerlukan yang namanya proses karantina. Ya karantina itu sebenarnya adalah proses pemulihan pasca dongkel gitu teman-teman. Karena biar bagaimanapun juga bibit pohon-pohonan yang tadinya berada di lahan terbuka kemudian kita dongkel dan kita sisakan hanya segitu medianya, otomatis akan banyak akar yang terpotong. Oleh karenanya
diperlukanlah yang namanya proses karantina, teman-teman. Lalu seperti apa pohon durian yang sudah sehat? Mari coba kita akan kupas satu persatu, teman-teman. Ini yang bibit dongkelan pindah planter bag. Sebenarnya untuk mengetahui bibit-bibit durian yang tadinya adalah dongkelan atau bukan itu cukup mudah ya, teman-teman. Itu bisa diketahui dari besaran batangnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Mungkin kalau yang ini sudah tidak terlalu terlihat bahwa dia adalah durian dongkelan, tetapi saya mesti katakan bahwa ini adalah tadinya bibit durian dongkelan yang kita rawat di planter bag. Ini yang sudah lumayan lama, ini sudah ada 5 bulan lebih kurang di dalam planter bag seperti ini. Maka kalau teman-teman lihat, daunnya juga sudah rimbun lagi dan sudah hijau pekat, teman-teman. Nah, seperti ini juga. Ini juga tadinya bibit durian dongkelan yang kemudian kita pindahkan ke dalam planter bag, teman-teman. Nah, ini di sebelah sini ada lagi, teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Coba kita akan ambil salah satu pohon yang memang sudah lolos karantina. Lalu selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam planter bag, teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah bibit durian dongkelan. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di awal, teman-teman, bahwa bibit-bibit ini, pohon-pohon durian ini tadinya itu berada di lahan terbuka, ya kan? Setelah mencapai ke ukuran tertentu, kita dongkel. Nah, dari lahan terbuka tadi kita congkel, kemudian kita sisakan medianya hanya segini, teman-teman, ya, hanya seukuran segini. Otomatis akan ada akar yang terpotong. Nah, seperti ini tadinya kan akar ke sini begitu ya. Ini kita potong, kita congkel, kita bungkus dengan karung seperti ini supaya si tanahnya ini dia tidak pecah. Nah, setelah didongkel, kemudian bibit durian ini kita masukkan ke dalam lahan karantina, ya. Jadi kita kenal kata atau bahasa karantina itu jauh sebelum ada corona datang, teman-teman, ya. Kita sudah tahu itu, teman-teman pembibitan durian itu sudah tahu proses nama karantina itu sudah sejak lama sesungguhnya, teman-teman. Lalu setelah dia sehat, baru kita berani ataupun juga boleh melakukan pengiriman, teman-teman. Jadi pertanda bahwa pohon durian dongkelan itu sudah sehat itu antara lain itu biasanya daun yang sudah memang berhenti rontok, ya kan? Kemudian akar yang sudah mulai keluar dari karung pembungkus. Jadi kira-kira seperti itu pertandanya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, barangkali kalau boleh di zoom, Mas, ini ada akar yang sudah mulai tembus keluar dari karung pembungkus. Nah, ini biasanya pertanda bahwa pohon durian ini sudah lolos karantina, gitu, teman-teman. Jadi kalau daun tadi sudah berhenti rontok, kemudian warna daunnya juga sudah hijau mengkilat, itu sudah bisa dibilang bahwa pohon durian itu sudah lolos karantina. Nah, tentunya sebagai penjual bibit durian, kami membaca peluang ataupun juga mengikuti apa yang kemudian konsumen inginkan, teman-teman. Kalau ada yang mau bibit dongkelan, kita sediakan. Kalau ada yang mau planter bag, juga memang kita menjual bibit durian planter bag. Dan saat ini ada lagi bibit durian dongkelan yang dipindahkan ke dalam planter bag. Nah, termasuk ini, teman-teman. Kalau ini biasanya kita berdirikan, ini pohonnya kita kasih tegak begini. Nah, saat ini kita kasih roboh begini karena memang ini akan kita pindahkan ke dalam planter bag, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini nanti dongkelan yang dipindahkan ke planter bag, begitu kira-kira judulnya, teman-teman. Karena alhamdulillah ada pesanan masuk yang menginginkan bibit durian dongkelan dioper ke planter bag. Nah, itu berfungsi atau biasanya teman-teman yang menginginkan bibit seperti itu memang untuk disimpan dulu ya, belum langsung untuk ditanam seperti itu. Nah, di sini ada tanah merah dan juga sekam yang sudah kita siapkan untuk media tanamnya. Nah, untuk planter bagnya nanti kita sesuaikan dengan besaran dongkelannya, teman-teman. Kalau dia yang besar ya kita akan masukkan ke dalam dongkelan planter bag yang besar. Untuk ukuran tingginya, teman-teman, ini ada ukuran 1,5 ya, 1,5 meter up. Nah, seperti ini memang sudah rimbun memang.
lalu kita akan pindahkan ke dalam planter bag nanti. Ya. Jadi kalau sudah di planter bag itu jadinya seperti ini teman-teman. Cantik sekali. Ya, seperti ini nanti jadinya nih. Cantik-cantik sekali teman-teman. Mantap-mantap ya. Jadi sekali lagi kalau bibit planter bag dongkelan itu ya, mohon izin, kalau bibit dongkelan itu memang dia punya batang lebih gemuk atau lebih besar daripada bibit durian planter bag yang memang asli planter bag dari kecil kayak gitu teman-teman. Jadi keunggulan dongkelan itu salah satunya adalah batang yang besar. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman beli pohon durian dongkelan, pastikan bahwa itu sudah betul-betul lolos karantina. Nah biasanya itu tandanya itu tadi, kalau daunnya sudah mulai hijau mengkilat, kemudian akar sudah mulai keluar dari karung pembungkus, nah itu biasanya adalah pohon durian dongkelan yang sudah lolos karantina. Seperti itu teman-teman. Jadi pahami ciri-cirinya teman-teman ya, biar tidak keliru. Bukan berarti pohon durian itu dongkelan itu berbahaya. Nah ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman terkait dengan benarkah pohon durian dongkelan itu rawan mati. Nah itu tentunya kembali ke perlakuan kita ataupun juga si penjualnya teman-teman. Kalau seandainya bibitnya memang sudah betul-betul lolos karantina, saya kira itu akan aman ya. Ya tentunya memang si pohon durian dongkelan ini kalau kita pertahankan di dongkelan seperti ini untuk pengiriman jarak jauh, misalnya yang membutuhkan waktu kirim 4 atau 5 hari, memang kalau dipertahankan dalam dongkelan seperti ini itu akan lebih besar. Bukan berarti pasti mati, bukan, tetapi lebih kepada resiko yang dialami itu lebih besar daripada pohon durian yang ada di planter bag. Jadi itu yang mesti teman-teman ketahui supaya tidak nanti timbul yang namanya salah paham teman-teman. Dan kita akan coba ngobrol dengan perawat pohon durian kita, salah satu perawat pohon durian kita yang memang sesaben hari ini ngerawatin pohon durian, dan sudah bersama kami saat ini ada Bang Tio. Halo Bang. Halo. Pakai ini Bang, biar kedengaran suaranya Bang. Oke. Ya. Jadi dari segi penanaman itu sebenarnya kalau menurut sudut pandang Bang Tio ini sebagai perawat pohon durian itu, Bang Tio akan sarankan yang mana sih untuk teman-teman yang mau tanam pohon durian gitu? Untuk saran kita ya, sekaligus kita sebagai tim tanam juga ya. Iya. Ini untuk akses pembawaan kita ke lahan penanaman juga lebih efektif yang 1,5 sampai 2 meter. Iya, jadi nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Iya. Nah itu salah satunya. Yang keduanya lebih efisien ya. Yang keduanya nggak rawan stres juga. Kalau yang ukuran 1,5 up ya. Soalnya si akar tuh nggak terlalu banyak yang kepotong, akar besarnya itu. Yang dongkelan. Iya benar-benar. Jadi dari sudut pandang tukang tanam gitu ya, yang biasa menanam itu memang kalau yang semakin kecil pohon semakin mudah. Iya. Jadi satu hari bisa dapat lebih banyak kalau penanaman gitu ya. Dan juga sebenarnya Bang, kalau kita boleh jujur, sesungguhnya pohon-pohon durian yang ditanam dari 1,5 meter misalnya, atau mungkin bahkan 1 meter begitu, secara pertumbuhan kalau kita amatin itu memang lebih cepat kan? Iya. Jadi kayak sebagai contoh misalnya kita tanam berbarengan satu lokasi, misalnya kita tanam yang 3 meter sebelah sini, lalu sebelah sini kita tanam yang 1,5 meter. Dalam kurun waktu 1 tahun itu yang 1,5 itu tuh hampir ngejar ya. Hampir teman-teman. Hampir sama malah. Kita bilang hampir ya, tidak kemudian sama persis, tapi hampir. Karena mungkin kalau dari sudut pandang Bang Tio nih yang biasa nanam di mana-mana, dan Bang Tio sendiri juga kan ada kebun durian sendiri. Itu kenapa bisa ada fenomena seperti itu Bang Tio? Ya dari perkembangan juga dia kan lebih, yang jelas dia sebelum dia besar sudah adaptasi di lingkungan yang ada di situ. Iya. Dari segi pemupukan juga kita lebih menyayangi dia, yang jelas. Yang dia kecil soalnya itu ya? Masih kecil. Betul. Jadi cara perlakuan mungkin akan lebih berbeda ya. Cuman kalau yang besar kita amati mengapa kurang pertumbuhannya itu kan akar-akar besar sudah terputus. Betul. Nah begitu dia masuk ke media tanam yang baru, dia harus menyesuaikan
waktu yang cukup lama Ya, jadi untuk penyesuaiannya. Mungkin saya coba sedikit paparkan apa yang disampaikan oleh Bang Tio. Mungkin seperti ini Bang kira-kira. Nanti kalau salah dikoreksi Bang ya. Oke. Mungkin kalau pohon durian kecil, artinya yang ukurannya 1,5 meter mungkin begitu ya, kemungkinan ini kembali lagi ini menurut sudut pandang saya Bang. Jadi ketika dia ditanam di tempat yang baru, di kebun misalnya, itu fokus dia adalah Pertumbuhan. tumbuh ya. Jadi dia fokus, gua mau tumbuh nih, gua mau tumbuh. Beda cerita dengan pohon yang besar tadi. Mungkin Iya. ya, ini sekali lagi teman-teman mohon maaf sekali tidak bermaksud mendiskreditkan pohon durian yang besar atau bagaimana ya Bang ya. Nah, ini tentunya menurut pengalaman kami Bang ya. Kalau pohon yang besar itu mungkin ketika dia sampai di lokasi kebun baru maksudnya ditanam, mungkin fokus dia sudah Kesehatan dulu, Wah. bukan pertumbuhan. ini akar gue pada putus nih, gue mau sembuhin ini dulu. Iya. Mungkin begitu Bang ya. Iya. Analoginya seperti itu teman-teman, dan tentunya untuk mendapatkan informasi tersebut, karena kita kan nanam Bang ya. Kita nanam di kebun Purbalingga kan, kita tanam yang 1 meter, kita tanam pula yang 3 meter 3 malah meter. ambil. Saat ini terakhir saya ke sana itu minggu lalu Bang, itu sudah sama tingginya Iya, Bang. sudah hampir menyusul. Sudah hampir menyusul, tapi memang dari segi besar batang belum. Karena memang kan ya kita tanam sudah 3 meter dengan yang kita tanam 1,5 meter, 1 tahun tanam itu yang 1 meter itu memang untuk perkembangannya lebih terlihat ya. terlihat. Apakah itu hanya terlihat saja atau memang itu faktanya ya? Kita Ya, mungkin. tentu saja teman-teman boleh nilai sendiri. Dan satu lagi teman-teman, kita ini sepanjang perjalanan ngantar bibit kemana-mana itu memang sudah ngalamin nanam bibit jumbo, nanam bibit polybag ya kan? masih segini. Yang masih segini juga pernah nanam, yang 1,5 juga udah bukan pernah lagi, memang udah sering ya kan. Bahkan pagi ini Bang Tio dan kawan-kawan baru pulang dari Solo untuk melakukan penanaman. Dan teman-teman tentunya bukan tanpa alasan, karena kalau hanya kita teori saja itu kan kurang afdol Bang Tio. Jadi kita akan coba lihat teman-teman di area belakang sini ada kita punya bekas pohon-pohon durian apa namanya, jumbo ya Bang ya. Bekas durian Dan jumbo ini. waktu itu sebenarnya pohon-pohon durian ini sudah ter-DP sebenarnya waktu itu Bang. Iya. Sudah ter-DP, lalu kemudian karena Karantina. satu dan lain proses hal lah apa, ya. Iya. Satu dan lain hal, atau mungkin karena pengalaman kami yang kurang lah ya seperti itu, makanya jadinya seperti ini teman-teman. Ya tentunya ini tidak setiap bibit jumbo seperti ini. Ada juga bibit jumbo yang ditanam setahun terus berbuah. Itu juga tentunya kan bonus Bang ya, Bonus mungkin juga. Bang ya. Iya. Tapi kalau ya itu tadi kenapa kemudian kami menyarankan untuk tanam yang maksimum sekali itu 2 meter atau bahkan mungkin 1,5 meter, itu akan lebih aman dari sudut pandang perawat pohon durian. Seperti ini teman-teman, salah satunya ya, salah satu alasan kami kenapa kami saat ini mulai bukan stop ya, kadang-kadang juga ada yang minta pohon jumbo juga masih kita layanin ya Bang ya. Iya. Tapi itu tadi melihat saya nggak tahu ya bahwa keadaan keuangan teman-teman semua, kita nggak pernah tahu. Kalau seandainya untuk kalangan orang yang uangnya banyak mungkin tidak akan keberatan dan tidak menjadi soal ketika beli pohon jumbo ya kan. Tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai petani, tentunya kami itu lebih senang nikmatin proses ya Bang. Iya, proses perawatannya juga kita lebih berasa. Lebih berasa, kemudian dari segi harga juga lebih ekonomis. Sebagai bahan pertimbangan misalnya untuk pohon durian jumbo seperti ini dengan besar batang kira-kira seukuran botol aqua yang 1500 ml, itu harganya itu bisa sampai di 1,5 sampai dengan 2.500.000 per pohon. Sementara seandainya dipergunakan untuk beli yang 1,5, dapat wah, itu berapa dapat banyak teman-teman ya. Kira-kira begitu teman-teman. Dan bukan 1-2 pol, ini ada tunggul yang tersisa, yang lain sudah mulai busuk ya. Ini tinggal yang beberapa pohon saja. Nah tentunya kalau pohon-pohon seperti ini Bang Tio ini nggak bisa berdua Bang. Kita paling enggak ini berempat. 4 orang ya, Nah. mesti 4 orang. Kemudian karena dia besar, proses naik ke dalam truknya itu pun sudah berisiko. Kalau naiknya kita di lapak banyak teman, Banyak tapi teman. kalau proses penurunannya kan kita cuman personil yang ada. Yang ada dan supir biasanya Nah. kan. Kemudian
proses naiknya si pohon ini juga otomatis karena medianya besar dan juga berat. Jadi ketika dia naik itu jadi dia sudah terancam. Iya, nggak mungkin. Kesehatannya sudah terancam. Nggak mungkin dia kita nggak goyang. hati-hati bener-bener di itu kan nggak. Iya, nggak namanya mungkin. Kadang capek, jatuh, accident bagaimana kan kita nggak tahu. Kemudian pas di lapangan lagi segala macam. Nah itu tentunya kenapa kemudian bibit durian jumbo itu harganya mahal? Ya karena proses distribusinya tadi juga membutuhkan orang banyak, Bang. Iya, sama gitu. proses karantinanya juga lebih lama. Lebih lama, teman-teman, lebih lama. Kadang kita juga bingung ya, bukan bingung, tapi karena mungkin kami lebih ke satu begini ya. Pohon durian jumbo itu proses dongkelnya tidak bisa satu kali angkat langsung jadi. Iya. Kita mesti putar dulu, akar serabutnya kita potong, baru kita sisakan akar tunggang. Itu proses dari kita pertama dongkel sampai dengan dia betul-betul pulih itu bisa 2 bulan, Bang ya. Iya. Bisa 2 bulan. Paling cepat itu 1 bulan tergantung pohonnya, kesehatan pohonnya, teman-teman. Nah, 2 bulan kita sudah proses pendongkelan sampai karantina, kita kirim, dan tidak sedikit pula yang sampai di sana terus malah pohonnya mati, Bang. Iya kan, Bang? Iya. Jadi ya itulah teman-teman, suka dan dukanya penjual pohon durian jumbo. Dan biasanya karena memang kami ada program garansi, sehingga ketika pohonnya mati ya mau nggak mau kita harus ganti, Bang. Dan dari segi keuntungan memang untuk satu pohon jumbo ini kita bisa untung itu lebih banyak lah daripada pohon durian yang 1,5 meter. Tetapi kalau dibandingkan dengan resikonya, ya semua hal yang besar resikonya juga lebih betul, besar. Betul, teman-teman. Ya kalau kita mau sesuatu yang besar tentunya mengandung resiko yang besar juga, Bang. Bahwa ada yang nanam 1 tahun atau mungkin baru 5 bulan terus kembang, kita juga pernah, Bang. Bahkan yang 2 meter aja sudah pernah ada itu kita dikirimin itu videonya sama perawat kebun. Iya, jadi itu tadi teman-teman, karena tentunya ini video ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan juga kawan-kawan penjual bibit yang kadang-kadang kita di komen juga ataupun juga kadang-kadang di anulah Mas, jangan anulah pohon durian jumbo segala macam. Ya kita juga jual, teman-teman. Kalau ada yang mau, kita masih jual sampai hari ini. Ada yang mau bibit durian jumbo, kita masih layanin, Bang. Selama si customer itu menerima dengan apa yang kemudian jadi resiko ataupun konsekuensinya, Bang Tio. Ini nyamuknya udah mulai banyak, Bang. Kita mulai bergeser ke sana. Nah ini teman-teman, salah satunya lagi, kalau lihat batangnya ini sudah sebesar botol aqua, lebih besar dari botol aqua yang 1500 ml, Bang. Iya. Dan di sebelah sana juga itu tunggul-tunggul bekas dongkelan yang jumbo. Jadi bukan tanpa alasan ya, teman-teman. Tentunya ini menurut sudut pandang kami tim Republik Bibit. Gitu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf sekali apabila di dalam penyampaian kami ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan bibit durian jumbo atau bagaimana, karena memang kami jualan. Sekarang bagaimana mungkin saya mau istilahnya mendiskreditkan bibit durian jumbo, wong saya juga jualan. Iya. Padahal bahkan sampai hari ini pun ketika ada permintaan bibit jumbo, selama kami ada stoknya kami akan layanin. Oke, Mas Hendy, kita lanjut ke sebelah sini, Mas. Nah, ini teman-teman, bibit-bibit durian dongkelan yang kita pindahkan ke dalam planter bag. Ya, tentunya karena kita sudah pindahkan ke planter bag. Nah, Bang Tio sebelah sana, Bang, biar nampak di kamera, Bang. Iya. Nah, tentunya karena ini tadinya bibit dongkelan kemudian kita pindahkan ke planter bag, otomatis dari segi harga juga akan naik, Bang. Iya. Gitu. Karena kita juga proses ini perlu tenaga, juga perlu tenaga biaya lagi. Kita karantina lagi, teman-teman. Nah. Karena pasca dipindah dari dongkelan ke planter bag itu memerlukan proses lagi, memerlukan waktu lagi untuk pemulihan lagi. Karena ini biasanya akan rontok sedikit lagi, walaupun nggak se-ekstrim waktu pasca didongkel, tetapi ini ada contohnya nih. Nah ini contohnya tuh, teman-teman. Udah nggak ada. Udah mulai sehat, tapi sebenarnya udah sehat, tapi dia tinggal pemulihan lagi. Mungkin kira-kira 10-an hari lagi sudah mulai sehat. Nah ini juga selain memang sudah ada pesanan yang masuk, ini juga kami terus sediakan, mengingat permintaan planter bag itu lagi lumayan banyak, Pak. Ya kan? Karena biasanya kalau planter bag ini memang lebih
apa ya, kadang-kadang orang mau beli sekarang tapi untuk ditanam bulan tahun depan atau bulan atau depan. tahun depan. Nah itu ini salah satu apa namanya tuh salah satu alternatif Bang. Nah. Salah satu alternatif dan juga salah satu terobosan lah untuk bisa disimpan dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Nah, lagi-lagi teman-teman, bukan kita lagi membanding-banding kayak gitu ya, tapi kalau kita biarkan di dongkelan, nah seperti itu Mas Hendi, kasih lihat dulu sebelahnya Mas Hendi. Nah seperti ini. Ini yang kita diamkan tanpa kita oper ke planter bag selama kurun waktu 5 bulan ya Pak, ada ya Bang? Kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan, dan teman-teman boleh lihat kalau kita diamkan di planter di dongkelan aja bertahan seperti ini. Ini ranting yang tadinya dari sini. Ini Mas Hendi, ini ranting Yang tadinya semuanya mutar, rimbun, sekarang rimbun tinggal sekali, ujungnya doang. Sekarang tinggal ujungnya doang. Ya itu tentunya kenapa kemudian kami gencar sekali mempromosikan bibit planter bag. Selain keuntungan buat kami, yaitu tadi kalau disimpan lama pohon masih cantik Bang. Iya, bisa mempertahankan keindahannya. keindahannya. Jadi masih tetap kelihatan laku, maksudnya masih kelihatan menjual daripada kita pertahankan di dongkelan seperti ini. Ini sekali lagi perspektif kami teman-teman. Jangan kemudian digeneralisir karena kita tidak tahu di luaran sana. Ini menurut pengalaman kami yang kami alami di Republik Bibit. 5 bulan kita diamkan, biarkan saja di karung seperti ini. Yang tadinya rimbun seperti pohon cemara, sekarang sudah seperti pohon bambu teman-teman ya kan. Ya ini tentunya kerugian buat kami, ya nggak Pak? Iya. Kerugian buat kami sebagai penyedia bibit kayak gitu. Ini sudah terlanjur kita belanjain, ternyata ya karena kita jualan nggak tahu, kadang laris kadang sepi. Kalau pas lagi sepi begini namanya pohonan, kalau dia mau tumbuh ya tumbuh, kalau dia mau mati ya mati tentunya kayak gitu teman-teman. Oleh karenanya sekarang ini bibit durian dongkelan kita oper ke planter bag teman-teman. Selain juga lebih mudah merawatnya. lebih mudah merawatnya, karena kalau sebagai contoh saja kalau kita mau siram, ini bibit planter bag ini tinggal kita siram sampai betul-betul penuh. Nah ini kita sisakan segini. Ini kalau ini udah penuh, 2 hari sekali nyiram itu aman. Kayak gitu teman-teman. Kalau dongkelan ini kadang-kadang 2 kali malah. Kita siram di sini jos begitu ya kan. Tanah-tanah juga udah beleberan. tumpah, terlihat udah tumpah, tetapi ternyata si air itu belum masuk ke dalam masuk akar. seluruhnya ke dalam akar teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu urusan dapur kami ya teman-teman. Tapi sekali lagi karena memang teman-teman kawan-kawan juga banyak yang belanja pohon durian tetapi memang belum untuk ditanam dalam waktu dekat ya, saya kira itu bisa jadi solusi seperti itu teman-teman. Nah mudah-mudahan itu bisa menjawab ya teman-teman seberapa apa namanya itu tadi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa benarkah pohon durian dongkelan itu rawan mati. Saya bilang menurut saya kesimpulannya itu enggak, selama sudah lolos karantina Bang. Iya. Kayak gitu Bang Tio. Kalau sudah lolos karantina, kemudian ukuran tadi juga bisa menentukan Bang ya. Iya. Bisa ikut andil dalam mati atau tidaknya pohon durian itu tadi teman-teman. Kemudian yang seterusnya, pokoknya itu tadi, kalau dia memang sudah lolos karantina, insya Allah pohonnya akan sehat Bang ya. Lalu proses pengiriman juga. Proses pengiriman lebih mudah. Kalau yang ukuran lebih kecil, otomatis walaupun kalau bos-bos sultan-sultan itu tidak peduli mau dikirim 1 truk isi 1 pun mereka akan tetap beli, bibitnya banyak kan gitu teman-teman. Cuman kan resikonya proses bawah kadang gejluk-gejluk di jalan kan, si bonggolnya itu kan rawan pecah juga. Rentan ya, sangat rentan gitu teman-teman. Kayak gitu. Bang Tio, terima kasih banyak Bang Tio. Kita lanjut ngopi habis ini. Mas Hendi sudah digigitin nyamuk. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi ini menurut sudut pandang kami sebagai penjual bibit dan tidak mewakili siapapun, ini menurut perspektif kami. Saya kira itu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.